Balik lagi di Apaan Sini TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video tentunya di channel ini guys ya. So, jadi hari ini balik lagi musik akan kembali ngebahas tentang band yang bakal datang ke Indonesia. Ya, sesuai dengan judul thumbnail, gua akan ngebahas tentang Foo Fighter yang bakal live perform di Jakarta nih guys. Tapi sebelum itu, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, komen, subscribe, jangan lupa di share. Kita bikin channel ini ke depannya agar bisa lebih baik dan lebih bisa berkembang lagi guys ya. Dan jadi hari ini seperti biasa ya, kalau gua ngebahas tentang band yang bakal datang ke Indonesia, tentunya gua akan ngebahas tentang harga tiket, penjualan, dan juga ketersediaan tiket yang pasti bakal kita simak sama-sama guys ya. Karena di hari ini tanggal 26 Mei 2025 ini hari pertama penjualan tiket Foo Fighter live in Jakarta guys ya. So nanti kita akan bahas itu dan kita akan obrolin lagi seputar Foo Fighter live in Jakarta nanti. Tapi kita ke infonya dulu nih guys. Let's go! Band rock asal Amerika, Foo Fighter, bakal konser di Jakarta tahun ini nih guys. Yes, konser tahun 2025 ini digelar setelah 29 tahun sejak terakhir mereka datang ke Indonesia nih guys. Yap, Foo Fighter pernah manggung di Jakarta pada tahun 96 silam. Dan setelah itu gak pernah balik lagi sampai saat ini guys. Kedatangan mereka kali ini menjadi rangkaian dari ulang tahun festival musik Hammer Sonic di tahun ini. Dan sudah pasti promotor yang bawa mereka adalah Revel Entertainment sebagai pemilik festival musik cadas di Indonesia guys ya. Dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu, Revel bilang bakal ada 12 kontainer yang dibawa sama Foo Fighter nih guys. Itu semua berisi barang kebutuhan band Dave Grohl dan kawan-kawan. Untuk rekrutmen ya, memang sangat-sangat berat untuk Foo Fighter ini. Bahkan lampu panggungnya itu yang nggak ada di Indonesia. Jadi kita beli di luar negeri, ujar Revel Jurnadi nih guys. Gak cuma itu aja, yang lebih unik lagi, mereka bakal bawa private chef nih guys. Gokil nggak sih? Urusan makan emang penting banget sih. Membahas soal konser band rock yang satu ini, lu semua penasaran nggak soal harga yang harus dibayarkan promotor untuk mengurus konser Foo Fighter kali ini guys? Revel Junardi selaku CEO Revel Entertainment dan promotor konser ini sempat belak-belakan soal harga yang mereka bayarkan untuk Foo Fighter. Katanya harga untuk Dave Grohl CS ini lebih mahal dari Slipknot tuh guys. Gokil. Lanjut. Mirip-mirip lah dengan harga Slipknot pada Hammer Sonic 2023 silam. Tapi karena Foo Fighter ini tur kan, kalau Slipknot kan dia cuma ke Indonesia doang waktu itu, ujar Revel Junardi. Sejauh ini lebih mahal Foo Fighter, sambung Revel guys. Nah, hal menarik lainnya banyak orang mempertanyakan siapa yang bakal jadi drummer Foo Fighter nanti pas konser di Jakarta nih guys. Soalnya, Josh Freese baru-baru ini didepak dari posisi drummer Foo Fighter dan dia sendiri yang ngumumin langsung di Instagram pribadinya dia nih guys. Dan emang itu peristiwa yang gokil banget karena dia didepak dan dia tidak tahu alasan kenapa dia bisa dipecat sama Foo Fighter. Dan dia update sendiri di story-nya dia. Dan di feed-nya dia kalau nggak salah ya, nanti gue tampilin aja kalau memang gue nemu infonya, bahwa dia mempertanyakan kenapa dia bisa didepak dari Foo Fighter. Tanda tanya besar. Lanjut. Dan Revel pun menjawab, gue kan Revel Junardi, bukan Dave Grohl. Jadi gue nggak bisa melangkahi untuk ngasih tahu ini.
Gue sih udah tahu, tapi kan nggak bisa dikasih tahu sekarang. Jadi tungguin aja, kata Revel Junardini, guys. Lanjut soal aksi panggung, meskipun Foo Fighter yang hubungin Revel duluan, tapi mereka tetap punya standar nih, guys. Termasuk gaya-gaya rockstar mereka yang biasa mereka lakukan di atas panggung. Ya, dia tetap tanya sound apa yang kita punya, dan lain-lain. Dia juga bilang, kita jangan dilarang berkata kasar di atas panggung. We want to smoke and we want to drink. Jadi selagi itu tidak menyinggung masyarakat Indonesia, itu sih ya udah aja. Sambung Revel Junardini, guys. Konser Foo Fighter bertempat di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, digelar pada 2 Oktober 2025 mendatang. Dan sekarang kita akan bahas kategori tiket Foo Fighter nih, guys. Tiket konser mereka dibagi menjadi 5 kategori nih, guys. Di kategori pertama ada kategori 1A di harga Rp2.888.555 nih, guys. Di kategori kedua ada kategori 1B di harga Rp2.888.555 nih, guys. Sama dengan harga di kategori A tentunya. Dan di kategori ketiga ada kategori 2A di harga Rp2.366.555 nih, guys. Dan di kategori keempat ada kategori 2B di harga yang sama dengan harga Rp2.366.555. Dan kategori kelima dan yang terakhir nih, guys, ada kategori 3 di harga Rp1.788.555 nih, guys. Dan itu jadi harga yang paling terendah dan paling termurah di event konser Foo Fighter kali ini nih, guys. Dan harga di atas belum termasuk pajak 10%, platform fee 5%, dan biaya-biaya lainnya nih, guys. Dan lu bisa beli tiketnya Foo Fighter di catat www.foojkt.com. Gua ulangin, www.foojkt.com. Dan tiket bisa mulai dibeli hari ini ya, guys ya. Tanggal 26 Mei 2025. Dan nanti kita akan coba lihat ketersediaannya tiketnya Foo Fighter langsung ke platformnya dia. Soalnya memang sekarang udah jam 4. Tepat jam 4 sore, tanggal 26 Mei 2025. Gue akan coba lihat. Ya pasti udah tersedia ya. Dan gue harap sih pas video ini tayang, tiketnya masih ada dan belum sold out ya. Tapi yang pasti sih, harga termurah ya, gue nggak tahu ya masih ada apa enggak gitu setelah video ini tayang. Kita akan coba lihat tiket Foo Fighter yang ada di platform penjualan tiket digitalnya nih, guys. Let's go! So, gua sekarang udah ada di platform penjualan tiket untuk Foo Fighter, guys ya. Jadi nanti kita akan simak tiket yang tersedia untuk hari ini dan pasti masih lengkap banget. Karena ini awal penjualan untuk tiket Foo Fighter, guys ya. Jadi kategorinya ada di sini, nanti kalian bisa simak sendiri, gambarnya gue tampilin aja. Dan kita coba lihat tiketnya, guys. So ya, jadi memang masih amat tersedia banget. Karena baru dijual jam 3 hari ini, guys ya. Sampai ya nanti jam 12 malam tentunya sih, guys ya. Jadi kalau kalian bisa simak di sini, harga paling murahnya itu ada di harga Rp1.788.555, guys ya. Jadi kita akan simak keseluruhan tiketnya, guys. So jadi ini nanti kalian bisa simak sendiri aja. Jadi memang masih ready banget gitu kan. Harganya yang sesuai tadi gue bilang gitu. Kategori 1A, oh ini oke sih. Masih ready dengan harga Rp2.888.555 ya, guys ya. Sama dengan kategori 2A, harganya sama. Masih ready semua. Tiket masih tersedia semua ya, guys ya. Dan kalau lihat venue-nya sih, kalau gua sih pribadi nih ya, itu kategori 1A itu 1B, 1A itu nyaman banget menurut gua. Tapi ya itu tergantung harganya sendiri sih. Kalau kalian memang menyanggupi harga tiketnya yang hampir 3 juta ini, ya is oke aja. Jadi kalian bisa langsung nonton depan stage langsung
di kategori 1A dan 1B dengan harga yang hampir 3 juta ini guys ya. Tapi sih gue bilang kategori 2A sama 2B juga nggak kalah asik sih gitu, kecuali kategori 3 ya. Kategori 2A dan 2B hampir 2,5 juta sih guys gitu, dan gue bilang sih asik-asik aja sih. Kecuali kategori 3 kalau memang kalian udah kepepet nggak ada uang, pengen nonton Dave Grohl perform dengan kawan-kawan di Foo Fighter, ya udahlah sikat aja. Itu ada di harga Rp1.788.555, hampir 2 juta sih gue bilang sih. Dan kalian langsung aja kunjungin di www.fujkt.com untuk bisa melihat langsung. Kalian bisa online lewat handphone ataupun PC ataupun laptop kalian langsung aja gitu. Jadi memang tiketnya masih amat tersedia karena baru jam 3 tadi dibuka, dan gue bilang ini kesempatan yang gue bilang menarik karena disebutnya hari ini adalah war ticket untuk Foo Fighter. Tapi sih gue bilang sih nggak war ticket amat karena masih amat tersedia ya guys ya. Dan gue bilang ini kesempatan yang menarik karena gue bilang ya udah sih harga tiketnya pasti ya begini, karena memang balik lagi Foo Fighter band yang gue bilang cukup keren dan cukup mahal untuk dipanggil ke Indonesia. Reval Junardi juga bilang kayak gitu kan. So ya gimana? Semoga info kali ini menarik dan bikin lo enjoy nontonnya juga, karena memang Foo Fighter sejatinya adalah band yang keren menurut gue sih pribadi. Karena basically gue suka grunge ya, pasti gue akan suka dengan Foo Fighter karena Foo Fighter adalah band rock yang mengusung sedikit musik grunge di dalam tubuh band itu sendiri. Karena sejatinya adalah Dave Grohl seorang drummer legend, yes, drummer Nirvana, siapa lagi? Kalau kalian nggak tahu, kalian kebangetan banget. Dan dia ngebentuk band sejatinya adalah band rock yang diadaptasi dari Nirvana itu sendiri menurut gua sih. Jadi basically-nya musik mereka itu agak sedikit grunge dan itu keren banget sih. Dan gue sering lihat juga performnya mereka di YouTube dan soundnya mereka tuh bagus dan keren sih. Jadi kalau kalian belum tahu Foo Fighter, dengerin dulu aja di platform digital music Foo Fighter itu kayak gimana. Tapi sih kalau penyuka grunge, terutama penyuka Nirvana, pasti juga akan suka dengan Foo Fighter. Tapi memang nggak semuanya. Tapi kalau gue sih pribadi suka karena karakternya, vokalnya Dave Grohl tuh amat sangat rock banget. Dan gue bilang aksi panggungnya keren, sound-soundnya juga bagus, dan lagu-lagunya juga keren-keren menurut gue sih. Jadi memang balik lagi Foo Fighter kalau dibilang layak nggak ditonton dengan harga yang paling termahalnya itu hampir 3 juta, gue bilang worth it banget. Kalau kalian punya uang, datang wajib nonton sih. Karena gila men, 29 tahun yang lalu dia datang dan baru datang kali ini lagi. Jadi kita nunggu 29 tahun untuk melihat Dave Grohl kembali gitu. Dia datang-datang pokoknya udah toku ya kan, udah tua gitu. Dan gue bilang ini kesempatan yang langka gue bilang sih. Dan gue kalau misalnya memang ada kesempatan buat nonton, gue akan nonton walaupun mungkin kategori yang ya harganya lebih ringan lah. Mungkin kategori 2A sama 2B itu lumayan lah menurut gue sih. Lumayan sedikit mengurangi menjeritnya kantong ya, karena harga yang 1A sama 1B itu terlalu mahal. Tapi kalau gue punya uang sih gue akan nonton di kategori paling depan, karena menurut gue keindahan menonton konser itu memang terletak dari jarak men. Karena kalau lu bisa ngeliat idola lu atau musisi yang keren di depan mata lu tuh akan lebih terasa keren dan estetik aja menurut gue sih, dari mungkin gue pengambilan gambar segala macamnya ya akan lebih terasa menyenangkan. Tapi sih semoga aja kalau yang datang ke konsernya Foo Fighter ini tidak dibatasi ya, karena kemarin konsernya Green Day sendiri dibatasi banget masalah kita membawa kamera. Profesional kamera tidak bisa masuk gitu, bahkan pocket kamera pun itu tidak bisa masuk ke konsernya Green Day kemarin gitu. Jadi amat sangat susah bagi gue, contohnya orang yang sering bikin video-video gitu, terutama video live perform konser mereka tidak membawa profesional kamera tuh menurut gue amat sangat sulit gitu, karena aksesnya masuk sendiri ya. Kalau dibatasi ya udah, kalau bisa gue nonton ya gue nggak akan bikinin video gitu, karena percuma juga kalau misalnya gue bikin tapi nggak pakai profesional kamera tuh menurut gue agak kurang banget. Kalau dengan cuman gadget handphone doang, walaupun iPhone, menurut gue kurang men gitu. Bahkan setara pocket kamera nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk itu akan bisa lebih memudahkan gue untuk membuat video vlogging di sana mungkin ya, kalau gue datang sih. Kalau nggak juga ya udahlah, mohon maaf banget kan. Simak aja mungkin orang yang bikin video di YouTube untuk Foo Fighter kan banyak juga gitu kan. Ya mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah terlalu panjang lebar. Nanti kalian juga bakal bete ngedenger gue ngomongin
tentang Foo Fighter dan Foo Fighter. Mungkin kalian kalau yang nggak suka juga bakal bete gitu kan. Thanks banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir, nggak di skip. Thank you banget. Dan buat lu yang baru bergabung di channel ini, balik lagi, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana. Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun ke depannya channel ini agar bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi, dan semoga tahun ini kita tembus 10.000 subscriber guys ya. Yuk kita bangun bersama-sama channel ini bisa lebih baik ke depannya gitu kan. Gue Leo pamit, kita ketemu di episode Gusik selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.